target sesi ini apa aja yang harus kita capai ya. Oke, jadi ini kan masih di minggu kedua ya, di minggu 1, 2, 3, 4 ini kita masih di bangunan 3 lantai ke bawah ya, jadi masih bangunan yang kecil. Jadi minggu pertama kemarin kita memahami workflow bagaimana memulai sebuah gambar di Revit, kemudian saya beri exercise. Jadi exercise itu tujuannya ya supaya paham ya pasti harus dicoba dulu, seperti itu. Kemudian target minggu pertama exercise-nya seperti ini ya, ini sudah saya share di grup juga. Kemudian di minggu kedua kita masih di workflow Revit ya, cuman kali ini exercise-nya adalah lantai 2. Jadi ada bangunan 2 lantai ya, yang datanya juga dari AutoCAD dulu, dari AutoCAD 2 dimensi. Nah, kita coba exercise sekali lagi untuk memahami workflow-nya Revit, cuman exercise-nya, tantangannya saya tambahin menjadi 2 lantai. Setelah exercise ini, nanti di pertemuan ketiga, baru kita membicarakan yang namanya detail. Detail itu bikin komponen yang baru, mengubah komponen bangunan seperti ukuran jendela, ukuran pintu, seperti itu nanti setelah di pertemuan ketiga ya, di pertemuan ketiga setelah kita memahami bagaimana cara menggambar atau workflow-nya, urutannya, menggambar lantai 1, kemudian kita coba menggambar yang bangunan 2 lantai. Nah, seperti ini. Jadi topik pembahasannya masih user interface, kemudian navigation tools, konfigurasi global setting ya, using editing tools, working with datum. Working with datum itu maksudnya adalah level ya, create component building. Itu maksudnya kita membuat dinding, kita membuat lantai, atap dan sebagainya, kemudian adding doors and window. Nah, ini juga yang maksudnya adalah seperti kemarin kalau kita memasang pintu dan jendela. Kemudian exercise yang kedua apa? Hari ini ya, dimulai start hari ini, nanti dikumpulin minggu depan pukul 10 dikumpulkan di Google Drive exercise 2. Nah, nanti kalian sudah saya siapin denahnya, denah lantai 1 dan 2 di e-learning maupun nanti saya share di WA group. Kemudian gambarlah bangunan 2 lantai. Nah, kali ini yang dikumpulkan bukan hanya Revit, tapi gambar image juga ya. Jadi di sini yang harus dikumpulkan adalah gambar Revit, gambar proses, kemudian gambar image. Nah, hasil gambar tidak ada dimensi karena saya belum ngajari tentang dimensi, tentang grid dan sebagainya. Belum ada teks, belum ada furniture, gambar 3D tidak wajib dirender. Jadi silahkan dirender atau silahkan di setting aja. Nah, nanti seperti ini tantangannya di exercise 2. Jadi ada denah, ada set plan, kemudian di sini ada 4 tampak ya, 4 tampak. Kemudian di sini ada 3D. Nah, 3D-nya boleh begini aja, boleh di-render ya. Jadi di sini nanti proses rendernya sudah saya berikan. Kemudian dikumpulkan di sini di folder exercise 2 di Google Drive ini sudah saya bikinkan linknya. Kemudian ini juga silahkan di-download ya. Jadi ini ada lantai 1, di sini ada lantai 2. Jadi ini gambaran target kita hari ini ya anak-anak ya. Lebih menantang lagi. Oh ya, jangan khawatir. Ini saya lagi proses upload ya untuk tutorial ini. Ini saya bikinkan tutorialnya juga. Jadi kalian tidak perlu nunggu nunggu hasil dari record Zoom class nanti kelamaan, siapa tahu kalian ingin langsung mengerjakan pada saat hari ini juga ya. Saya sudah siapkan, jangan khawatir. Oke, nah sekarang kita ke materinya. Oke. Ya, oke. Jadi minggu kedua itu bagaimana cara kita mengawali menggambar di Revit. Nah, targetnya ini sudah saya berikan tadi ya targetnya.
Ya, seperti ini targetnya. Targetnya apa aja? Ya tadi saya sudah jabarkan di e-learning. Nah, kemudian ini adalah opening view yang kalian kalau sudah nyoba exercise 1 sudah tahu ya ininya seperti apa. Ya, kemudian yang penting di sini adalah pada waktu new project di sini ada open, ada new, kemudian ada beberapa template. Kemudian menunya ya open menu, new project, open family. Family ini nanti ya. Family itu adalah library. Jadi kalau di Revit itu namanya families. Nah, ini adalah user interface-nya, ini application quick access toolbar. Ini tidak terlalu saya bahas detail ya. Yang penting di sini kalau di Revit itu harus ada ini. Harus ada project browser dan harus ada properties. Kemudian ada view control. Nanti saya berikan sambil latihan. Nah, ini detailnya. Silahkan dibaca sendiri ya. Karena ini umum sekali ya, seperti ini open project, save dan sebagainya. Nah, seperti ini. Nanti saya akan jabarkan satu persatu bersama latihan. Jadi tidak perlu dihafalkan ya. Ya. Building element overview. Ya. Ya, seperti itu, oke. Nah, ini tidak perlu diapalkan, cuman sekedar seperti itulah gambarannya. Jadi Bu Desi lebih suka langsung aja untuk masuk ke materi latihan. Jadi di sini Bu Desi langsung aja ke, karena kan ada target tadi ya, jadi langsung aja ke Revit-nya. Oke, maaf. Oke, anak-anak Revit-nya sudah terlihat ya. Oke, jadi begini, kita mulai lagi satu exercise, satu latihan yang kalian harus buat untuk memahami Revit lebih dalam lagi sebelum kita nanti masuk ke dalam detail. Jadi di sini nanti kita akan create sebuah bangunan 2 lantai dengan data dari AutoCAD. Jadi begini anak-anak, kalian bisa menggunakan data misalkan, ya setelah latihan ini mungkin ada tugas di kampus, kalian bisa menggunakan data AutoCAD. Yang penting data AutoCAD itu harus milimeter. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau data itu milimeter, artinya 1 meter itu nanti di AutoCAD harus diketik 1000. Jadi kalau misalnya tebal dinding 10 cm, maka tebal dinding itu harus 100 mili. Jadi seperti itu maksudnya. Jadi siapkan AutoCAD kalian kalau memang ingin nyoba, selain dari data yang saya berikan, kalian cek dulu di data AutoCAD itu harus milimeter. Jadi sama-sama milimeter. Ya, seperti itu ya. Oke. Step pertama itu kita ke models. Karena kita akan bikin gambarnya itu adalah gambar yang baru, maka silakan new. Nah, kemudian di sini klik template ya. Kemudian pilih arsitektur. Ya. Setelah itu project ya, template, arsitektur, project. Nah, kalau seandainya pada waktu proses install ternyata kalian tidak mempunyai template ini, jadi isinya none. Nah, ini kalian harus klik browser. Nah, di browser ini cari adanya di sistem, kemudian program data, kemudian Autodesk ya. Nah, di sini kalian cari RVT atau RAC. Jadi ada RVT 2020 atau kalau untuk versi yang bawah bisa menggunakan RAC. Nah, kemudian pilih RVT. Kemudian di sini ada templates ya. Nah, di sini nanti ada generic, tapi ada juga yang metrik dan imperial. Jadi ada 2 folder lagi, metrik dan imperial. Jadi kalau seperti ini, maka kalian harus cari default
ya, default M itu metrik. Nah, kalau I itu imperial. Jadi kalau kalian pilih default I, nanti keluarnya ukurannya kalian nanti jadi inci. Maka kalian harus pilih yang default MNU ya. Kemudian open, maka di sini akan muncul beberapa template. Kalau template-nya tidak ada ya, karena kadang kalau kita install template-nya tidak ikut terinstall kalau template-nya tidak ada. Kemudian kita pilih arsitektur ya, arsitektur template. Setelah itu project ya. Oke. Yang pertama kalau kita menggambar di Revit itu justru kita mulainya bukan dari denah, tapi dari elevasi dulu, dari tampak dulu. Kita harus menentukan berapa level yang akan kita buat. Jadi misalkan kalau kita bikin bangunan itu mau bangunan berapa lantai, seperti itu. Jadi kita harus ke sana dulu. Nah, sebelum kita membuat levelnya, kita harus tahu dulu datanya, data dari level ini berapa. Jadi di sini sudah saya berikan ke kalian nanti gambarnya ya. Ini datanya bahwa nanti ada level halaman ya, level halaman, level lantai 1 ya, level lantai 2, kemudian dak dan kemudian atap. Ini nanti saya berikan ke kalian juga ya. Jadi jangan khawatir. Oke, jadi kita harus tahu dulu justru data dari levelnya. Nah, setelah itu kita create level. Oke. Arsitektur ya. Kemudian di sini datum. Jadi kita kan membahas datum. Kemudian kita pilih level. Nah, kita pilih level, klik kiri. Klik kiri. Setelah itu letakkan aja sembarang ya. Sembarang dulu. 1. Kita butuh berapa level? 1, 2, 3, 4, 5. 5 level. 2, kita letakkan sembarang dulu. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita letakkan sembarang dulu. Terserah ini ya. Nah, kalian perhatikan kalau saya zoom, kalau kita zoom, di sini ada penamaannya. Jadi begitu level 1, level 2, kita bikin akan nanti ada level 3, level 4, level 5, dan seterusnya. Nah, di level 3 ini harusnya namanya kita ubah menjadi level halaman. Jadi klik kiri ya, klik kiri. Kemudian tulisan levelnya diklik kiri. Tulis halaman, enter. Ini harus yes. Ini harus yes ya. Kalau ini berubah menjadi halaman, maka pada project browser, perhatikan kursor saya, itu floor plan-nya menjadi halaman. Kemudian tulisan ini, angka ini menunjukkan nilai. Jadi kalau di sini adalah halamannya minus 200. Minus 200. Enter. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ada penumpukan, ya ini kan ada penumpukan, jadi level 1 tidak kelihatan, maka level halaman ini kalian klik. Kemudian di sini ada klik. Sini ya, klik. Ya, di sini ada bulat seperti ini, klik kiri tahan. Ini silahkan digeser ke bawah. Nah, seperti ini nanti tampilannya ditampak seperti ini. Kemudian level 1 dipilih, klik. Level 1 tulisannya klik, ketik lantai 1. Enter. Jangan lupa harus yes. Ya. Level 2 kita pilih lantai 2, yes. Kemudian nilainya diganti 3.500, enter. Nah, level 4 ini adalah dak ya. Yes. Nilainya 6.250, level atas atap. Yes, ini 700. Maaf, 7.000. Ini terjadi penumpukan ya. Klik.
Nah, ini kan turun, di kiri tahan, geser ke atas. Nah, ini tulisannya saya betulkan. Duck. Yes. Nah, jadi levelnya disiapkan dulu. Nanti kira-kira mau berapa lantai. Ini dirapiin juga. Nah, kemudian di sisi ini bisa nggak diaktifkan? Bisa. Ini kita pilih. Ini kan ada kotak ya. Ini bisa diaktifkan. Ini bisa diaktifkan juga. Ya, ini tarik. Yang ini klik, ditarik ke atas. Ya. Nah, ini seperti ini untuk create level. Kalau dalam sebuah proses desain kita harus nambah dan mengurangi level bisa ya. Jadi ini bukan harga mati istilahnya, kalau udah selesai ya kita nggak bisa create lagi, bisa. Jadi kita bisa delete, kita bisa create level. Selanjutnya di step yang berikutnya adalah kita memasukkan data dari AutoCAD. Oke, untuk memasukkan data dari AutoCAD, kita akan ke project brochure, floor plan, lantai 1, double klik, klik gitu, nanti kita aktif di sini. Nah, pada ini ya, ini ada lambang seperti ini ya, anak-anak. Ini jangan di-delete ya, karena ini menunjukkan lambang elevation. Jadi ini adalah south elevation, north elevation, east elevation, west elevation ya. Jadi ini jangan dihapus, karena kalau kita hapus atau kita delete, maka elevation kita akan ikut hilang. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah siap kita akan insert data AutoCAD. Perhatikan kursor saya. Control, insert, import CAD, kemudian dicari posisinya di mana ya, gambar CAD, ini data CAD-nya, ini ya, ada data 1, data 2, ini ya nak, ini kemudian dipilih, karena kita akan ambil lantai 1, kemudian auto detect-nya kita ganti milimeter. Ini saya biarkan auto origin to origin. Kemudian open. Nah, dari sini ya. Ini kita masukkan data yang lantai 1. Kemudian kita masukkan data yang lantai 2. Jadi kita kembali ke floor plan. Ya, perhatikan kursor saya. Kemudian lantai 2. Oke. Ya, lantai 2. Ulangi lagi. Insert, import CAD, kemudian dipilih Revit lantai 2 ya, import, kemudian di sini auto origin to origin, open. Nah, oke, nah ini udah jadi di lantai 1 ada, di lantai 2 ada. Bagaimana kita meyakinkan bahwa data itu betul-betul ada di lantai 1, di lantai 2? Maka kita aktifkan 3D view. Perhatikan kursor saya, di sini ada 3D view default. Nah, ini loh, 3D view default itu letaknya di atas ya. Ya, kalau ini sudah aktif, kalau sudah nyala, maka di project browser, perhatikan di project browser akan muncul, baru muncul 3D view. Jadi ini belum muncul kalau yang atas ini belum diaktifkan. Kemudian dari sini kita lihat bahwa memang sudah data itu memang betul-betul di posisi lantai 1 dan lantai 2. Kemudian dengan scroll di slider ya, ini zoom in, zoom out. Kalau di mouse yang di tengah ditahan menjadi pen. Kemudian kalau tekan shift sama tekan scroll di tengah menjadi ini zoom yang bisa diputar ya. Ya, jadi shift pada keyboard, scroll di tengah bisa diputar-putar. Nah, kalau ini gambarnya sudah siap, maka kita sudah siap untuk membuat wall, membuat komponen wall. Langkahnya adalah kita ke lantai 1, double klik, oke, ya. Kemudian arsitektur, wall, pilih wall arsitektur, kemudian properties, klik
Nah, klik di sini ya, nanti akan ada berbagai jenis wall yang punyanya Revit ya. Jadi kita masih menggunakan punya Revit dulu. Kemudian pilih misalkan generik 150. Kalian saya bebaskan untuk latihan ini menggunakan wall-wall yang ada di sini, tipe-tipe yang lain ya, yang tentunya ukurannya berbeda. Tidak apa-apa. Jadi kalian coba dengan tipe-tipe yang lain. Nah, kalau Bu Desi akan menggunakan tipe yang ini, generik 150. Nah, ini yang saya gunakan. Kemudian sebelum digambar, hide tidak boleh unconnect ya. Jadi unconnect ini diklik, kemudian silahkan pilih atap. Artinya kita menggambar dari lantai 1 sampai lantai atap. Nah, setelah itu ya, setelah datanya sudah selesai, kita langsung gambar. Gambar di sini ya. Tuh. Maaf. Nah, kalau misalnya miring bagaimana, Bu? Nggak apa-apa, miring aja. Nah, seperti ini misalkan. Nah, kemudian kalau miring seperti ini gimana cara mengatasinya? Perhatikan kursor saya yang di arah bawah ini, visual style-nya diganti menjadi wireframe. Supaya denah yang di belakang, di bawah, denah AutoCAD-nya terlihat. Jadi visual style-nya diganti wireframe. Kemudian modify, ya modify. Ini align, ya, pilih align. Kemudian klik dulu gambar yang AutoCAD-nya, jadi klik kiri ya. Nanti kita rapikan. Nah, seperti itu. Klik kiri dulu di sini, kemudian dirapikan. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita tidak usah ragu-ragu ya untuk memulai gambar, walaupun gambar itu tidak terlalu pas atau salah. Jadi kita bisa ada beberapa tools edits ya, seperti itu. Jadi kita zoom aja apakah sudah betul-betul rapi atau belum. Nah, seperti itu. Kita lihat. Ya, selesai. Oke. Kemudian kita lihat 3D-nya. Nah, ini bangunannya sudah selesai. Ya. Oke, kalian lihat sudah selesai ya. Tapi kalau kita lihat di lantai 2 itu berbeda dengan denah lantai 1 ya, terutama di sini ya. Kalian perhatikan ini ada perbedaannya. Ya. Nah, kita ke lantai 2. Lantai 2, double klik. Ya, di sini ya. Kemudian arsitektur, wall arsitektur. Kemudian langsung jangan lupa tingginya diganti menjadi atap ya. Jadi jangan lupa height-nya harus jadi atap. Kemudian baru kalian gambar. Ini ya, digambar. Oke. Mas. Oke, kemudian kita lihat di sini juga ada di sini ya. Di sini itu juga kita harus gambar wall arsitektur. Di sini kita gambar lagi ada di sini. Ini ada ruangan sendiri ya. Oke, seperti ini ya. Jadi di lantai 2 kita gambar denah sisanya yang tadi yang belum tergambar. Setelah itu kita lihat ke 3D view-nya. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kalian perhatikan, waduh ini salah Bu Desi. Iya, ini salah karena di sini yang di sini ya, ini harus tidak sampai segini gitu loh. Bisa nggak caranya? Bisa. Jadi di lantai kembali ke lantai 1. Kembali ke lantai 2. Maaf ya, kembali ke lantai 2. Nah, kalian pilih kiri tahan, geser dulu ke sini. Nah, jadi saya ulang lagi ya, maaf, saya ulang lagi ya. Ini kan seperti ini ya. Oke, saya zoom dulu. Nah, kalian pilih dinding ini, dinding yang tadi salah, klik.
Nah, ini kan ada tombol ya, klik kiri tahan, ini silakan digeser. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ya. Jadi geser aja. Kalau seperti ini geser aja sampai ketemu asnya, ya. Kan betul sekarang? Nah, kemudian dilihat dulu 3D-nya. Ya. Oke, sudah betul ya, tapi lantai yang ini masih belum. Yang ini belum. Maka kita kembali lagi ke lantai 1. Lantai 1 ya. Kemudian wall arsitektur. Kemudian di sini height diganti menjadi lantai 2. Lantai 2 ya. Kemudian silahkan digambar. Nah, oke, kemudian 3D-nya sudah selesai. Nah, kalau kita lihat wall-nya sudah selesai atau 3D wall-nya sudah selesai kita buat. Jadi di sini kalau kita bisa setting-nya, kita ganti setting nanti seperti ini. Kita ganti realistis, nanti dia seperti ini. Jadi realistis ini hampir mirip kalau nanti kalau kita render hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan bikin lantai. Oke, jadi lantai 1, kita ke lantai 1. Untuk bikin lantai atau bikin floor, kita ke arsitektur, floor, pilih floor arsitektur. Pilih. Kemudian kita gunakan draw. Ya, di sini ada line. Supaya cepat, ini antara teras sama ruang yang di dalam itu kita buat sama. Tapi kalau kalian mau buat berbeda, silakan. Ini supaya cepat aja, tidak terlalu lama materinya ya. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian kita cek apakah sudah betul-betul ada di dinding yang pas. Nah, seperti ini kan kalian lihat ini tidak pas dengan data. Maka kita ke align ini ya, klik. Ini diklik di sini, kemudian klik. Iya. Jadi di Revit lebih banyak, bukan lebih banyak menggunakan move, justru banyak menggunakan align. Nah, kalau sudah finish. Oh ya, maaf. Sebelum finish, cek dulu propertiesnya. Jadi kita menggunakan floor itu jenis yang mana atau tipe yang mana. Nah, di sini disiapkan sekitar 6 ya. Saya pilih yang wood ini, wood finish. Kemudian silahkan finish edit mode. Oke, kita cek 3D-nya. Nah, ini sudah jadi. Nah, sudah jadi ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke floor plan lantai 2. Ya, floor plan lantai 2. Arsitektur, floor. Kemudian kita pilih yang wood finish. Kita pilih yang line, dan kita gambar. Oke, sampai di sini ya, karena ada balkon. Misalkan ya. Ini. Kalau ngawur bagaimana, Bu? Bisa? Bisa. Misalkan ngawur seperti ini. Nah, seperti ini ya. Istilahnya, ini tidak terlalu pas, maka kita gunakan align. Ya, seperti ini. Misalkan. Nah, ini juga kita pasin aja dibuat pas. Seperti ini misalkan. Nah, oke, sudah selesai. Finish. Nah, nanti di lantai 2 ada pertanyaan seperti ini, jangan dijawab yes ya. Nanti detailnya ada, penjelasan detailnya nanti di pertemuan berikutnya. Ini harus no. Ya. Kemudian kita lihat. Nah, ini sudah selesai. Jadi lantainya sudah selesai. Kita lihat, ini shading. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di bagian bawah, ini kan terlihat lantainya ya. Ya, terlihat lantainya.
dan dindingnya harusnya nutupin lantai tersebut. Di Revit itu tidak boleh ditarik ya, walaupun kita klik, kemudian ada lambang ini ya, lambang panah ini yang bisa kita tarik, tapi di Revit tidak boleh kita tarik. Dan di Revit itu harus sesuai dengan data ya. Nanti penjelasannya pelan-pelan saya berikan. Misalkan ini ya, kita pilih, atau ini ya kita pilih. Kemudian masuk dalam properties ya. Di sini ada base constraint, diganti lantai halaman. Nah, nanti dia akan nutupin. Nanti nutupin seperti ini. Nah, kalau mau cepat, yang dibutuhkan adalah lantai yang di pinggir-pinggir ya. Jadi ini dipilih klik. Dengan menggunakan kontrol, ini kita pilih. Ya, ini dengan menggunakan kontrol, saya pilih semua yang ada di sini. Ya, kemudian base constraint, lantai 1, klik. Ada panah di sini, nanti diganti halaman. Nah, seperti ini. Oke, pasti ada pertanyaan kenapa kok seribet itu sih kita harus mengubah data itu, bukan hanya ditarik. Penjelasannya seperti ini. Kalau kita ke elevation shot, maka gambar ini sudah merupakan gambar tampak. Nah, dalam proses desain yang namanya perubahan data itu bisa terjadi ya. Jadi misalkan halamannya adalah minus 200 mili. Nah, kalau ternyata dalam proses desain kita membutuhkan minus 500 mili atau minus setengah meter, maka tulisan minus ini, klik, ya, ini diganti aja minus 500. Nah, ini kan ada perubahan jarak ya, maka otomatis gambar kalian, rumah kalian itu akan berubah sesuai data. Jadi nanti perubahannya itu ditampak 4 sisi, di section kalau nanti kita sudah masuk ke section, di 3D modelnya juga ada perubahan data ya. Jadi makanya tidak boleh ditarik, harus diubah di properties. Ini saya kembalikan min 200 ya. Enter. Nah, ini akan ikut lagi, kembali lagi. Jadi seperti itu penjelasannya kenapa kita tidak boleh narik objek yang ada di Revit. Jadi harus diubah berdasarkan data. Oke, selanjutnya kalau sudah selesai, kita akan memasang pintu dan jendela. Kita pasang dulu pintu jendelanya di lantai 1, jadi kita kembali ke lantai 1. Kemudian arsitektur, doors. Ya, doors. Kemudian pintunya nanti ada cuma satu tipe ya. Next berikutnya saya akan ajarin bagaimana caranya insert library. Jadi yang ada dulu ini gunakan. Jadi ini saya gunakan yang ini. Yang mana ya? Yang ini aja deh. Misalkan ya. Kemudian letakkan aja ngawur. Ngawur dalam arti ya letakkan aja, tidak sesuai denah. Oke. Oke. Kemudian klik. Nah, klik. Ini ditarik ya. Ini kalau pintunya dipilih ya, ini klik kiri tahan, ini bisa ditarik-tarik. Bisa digeser-geser. Atau kalau kalian mau betul-betul istilahnya itu, saya harus berdasarkan data, angkanya ada. Jadi kalau pintu ini kalian pilih, ini kan ada angka ya, temporary dimension namanya. Nah kalau angkanya ini kalian klik, ini bisa kalian masukkan nilainya. Nah misalkan ini 600 gitu ya, misalkan. Oh tidak mau 550, langsung ketik aja. Nah, ini juga misalkan klik. Nah, ini arahnya berubah, ini bisa kita bolak-balik. Kemudian seperti ini arahnya kita bisa seperti ini. Kemudian angkanya kan muncul angka ya. Ini muncul angkanya misalkan 600, kita ketik nanti akan bergeser. Seperti itu ya. Jadi kita tidak usah takut untuk meletakkan desain pintu dan geser aja boleh. Setelah saya geser, oke, saya pasin dulu angkanya. Nah, misalkan seperti itu. Ya, oke, arahnya salah. Ini silahkan. Ya. Kemudian di lantai 2 sama ya, kita akan berikan pintu ya, arsitektur, doors. Saya pilih yang tipe ini. Letakkan aja sembarang dulu. Ya.
Kemudian baru kita, jangan lupa ya di Revit itu bukan enter ya, tapi escape. Setelah escape baru kita atur posisinya. Katakan, rapikan gitu ya. Ya, ini posisinya di sini misalkan. Ya, kemudian ini arahnya salah, kita balik aja. Oke, ini kurang ke pinggir, udah kita geser. Kita lihat hasilnya. Nah, pintunya udah selesai. Sekarang kita masukkan jendela. Kita masuk ke lantai 1 dulu ya, double klik. Kemudian arsitektur, window, kita pilih jendelanya, ada berbagai ukuran. Di sini saya pilih yang misalkan ini ya, misalkan ya. Kemudian saya letakkan di ujung sini. 1, 2. Nah, kemudian di sini arahnya salah karena jendela seperti ini kan berarti arahnya ke dalam. Berarti ini kalian bisa putar seperti ini. Kemudian window lagi, ukurannya berbeda lagi. Kita ambil yang ini misalkan ya. Kita letakkan di sini 1, 2, 3, terus kemudian diletakkan di sini misalkan 1. Misalkan ya. Nah, dalam kondisi seperti ini kita bisa edit. Jadi kita bisa geser-geser. Kemudian di sini kita bisa geser. Kalau mau persis mepet ya, nempel ya, kita bisa gunakan modify, align, kemudian klik, kemudian klik ya. Jadi klik ini nanti klik. Nah, jadi jendelanya seperti itu. Kalau kurang, ini bisa di copy ya. Ini ada copy, bisa di copy. Kemudian align, geser, klik. Iya, seperti ini. Oke, bagaimana hasilnya? Kita lihat. Nah, ini adalah jendelanya yang sudah selesai. Nah, kalau kita lihat ini ukurannya kok sepertinya kurang panjang, bisa diganti nggak? Bisa. Misalnya ya seperti ini kita lihat ya. Pilih ya. Kemudian properties, klik, kita ubah yang di sini. Oke. Ini juga kita pilih jadi yang nah, kemudian kita pilih, perhatikan ya. Jadi di sini itu kalau kita pilih jendela untuk tingginya ya. Ini kan tingginya kan enggak boleh kan? Biasanya kan kalau kita masang pintu dan jendela itu harus sejajar yang sisi atasnya. Maka kalian bisa seperti ini, pilih properties. Nah, ini kan ada head-nya. Nah, ini kalian ketik 2140 setinggi pintu. Maaf. Ini pilih 2150 misalkan. Apply. Oke. Nah, pilih 2150, apply. Nah, seperti ini. Nanti dia akan turun ke bawah. Jadi data ini, nah ini bisa diubah-ubah. Seperti itu dan kita bisa lihat. Nah, ini udah oke, selesai ya. Nah, kita lanjut ke lantai 2. Kemudian pilih window ya. Misalkan diletakkan di sini. Seperti ini aja. Kemudian letakkan di sini, kemudian kita letakkan di sini. Nah, letakkan aja, tinggal nanti geser. Nah, seperti ini. Klik ini. Nah, kemudian di sini dirapikan ya. Dirapikan dengan menggunakan align. Karena kita mau geser dekat, ini dipepetkan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini udah jadi pintu sama jendelanya ya. Jadi pintu sama jendelanya udah oke. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa lihat step berikutnya apa? Oke.
Step berikutnya kita akan create stair ya. Jadi kita akan bikin stair. Di sini kan ada stair. Saya sengaja letakkan di luar ya untuk memahami dulu workflow-nya. Nanti kalau next project-nya kita akan letakkan di dalam ya. Nah, jadi kita bikin dulu stair-nya. Di sini stair-nya letaknya saya letakkan di luar. Kemudian kita juga harus cek dari elevation ini bahwa nanti stair itu akan dimulai dari halaman karena di sini kan tidak ada lantai anak-anak. Jadi ini dimulai dari halaman. Maka kalau kita bikin stair karena startnya dari halaman, floor plan halaman. Nah, floor plan halaman ya. Oke. Perintahnya ada di arsitektur stair. Oke. Kemudian di sini ada macam-macam ya. Kalian coba yang nomor 1 dulu. Kalau ada pertanyaan, Bu, bisa diubah nggak data dari stair? Bisa ya, nanti di pertemuan berikutnya saya ajarin cara mengubah data-data di stair atau bikin stair baru, komponen stair baru. Nah, ini kalian gunakan ini aja dulu yang ada. Nah, di sini kalian perhatikan untuk stairnya base level, maksudnya tangga itu dimulai dari halaman, dari level halaman. Kemudian tangga itu diakhiri dari top level atau di lantai 2. Nah, seperti ini. Kemudian perhatikan di sini berarti ya. Nah, perhatikan kursor saya. Kita akan bikin, kalian tidak harus persis di sini, yang penting di sini ya, di luar sini. Klik kiri. Kemudian di sini geser, perhatikan kursor saya. Nah, di sini tidak boleh di sini ya letaknya, karena ada tulisan kalau kalian baca itu ada 5 remaining. Nah, kemudian 3 remaining. Nah, itu artinya 3 remaining itu artinya kurang 3 anak tangga. Jadi remainingnya itu harus 0. Kita geser ya. Klik seperti ini tangganya. Nah, kemudian kalau sudah, ini kita bisa atur karena posisinya kan, nah posisinya seperti ini. Ini bisa di-select. Di kiri tahan, ini bisa diatur. Diletakkan di sini. Atau kalau ragu-ragu di luar dulu. Terus di sini ada move ya, move. Move ini berbeda dengan move yang tadi, move. Kemudian klik kiri, kemudian letakkan. Move. Terus di sini klik kiri ya, terus kita pas. Jadi ini persis di dak, di balkon yang depan. Setelah itu jangan lupa finish edit mode. Oke. Do not save aja. Oke. Nah, kemudian kalian lihat, karena kita bikinnya tadi itu dari lantai halaman atau artinya lantai bawah, maka secara otomatis stair kalian itu seperti gambar kerja. Jadi kalau gambar kerja di lantai 1, tangga itu memang seperti ini. Kalau kita ke lantai 2, jadi perhatikan, floor plan lantai 2 double, maka gambar kerjanya sudah berbeda lagi. Jadi secara otomatis nanti akan muncul lambang ini down. Ya. Kalau di lantai halaman itu akan muncul lambang up. Jadi ini otomatis ya. Lantai bawah berbeda dengan di lantai yang atasnya. Nah, kemudian perhatikan bagaimana tampilan 3D-nya. Tampilan 3D-nya nanti tangga ini juga sudah langsung menjadi tangga 3D. Nah, seperti ini. Ya. Ya, jadi tangga itu udah jadi beserta dengan railingnya. Kemudian railing tangga ini kan seperti ini ya. Ini kan berarti railing tangganya kurang kan? Kalau kalian lihat, ini harus ada railing ya. Kalau enggak kan jatuh nanti orangnya. Nah, jadi kalau untuk edit railing tangga, itu caranya adalah floor plan, lantai 2 ya, lantai 2. Nah, kemudian di sini ada railing. Jadi kalian pilih railing. Nah, di sini ada railing. Ini aja ya, ini aja. Nah, ada 2 railing ya, railing 1, railing 2. Kemudian pilih edit pad. Edit pad. Nanti railing itu berubah menjadi garis warna magenta. Kemudian pilih draw. Kemudian pilih line. Ya.
tidak boleh ditarik ya, jadi harus pilih line. Terus gambar lagi di sini, nyambung, klik, nyambung di sini ya, klik, terus geser ke sini, klik, klik seperti ini ya. Maaf. Ini harus gini, ini harus nyambung. Jadi kalau kurang ya kalian sambung aja. Oke. Jadi klik, nanti klik 1, klik 2, nah seperti ini. Ini kan, setelah selesai, finish. Nah, nanti ini akan menyatu. Kita lihat 3D-nya. Nah, nanti akan menyatu seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat balkon belakang. Nah, di balkon belakang ini kan juga butuh railing ya, anak-anak. Jadi kita create railing khusus untuk balkon. Jadi kita masuk floor plan lantai 2. Ya, ini ada gambar balkon, arsitektur, railing. Ya, kita pilih sketch. Nah, ini kan ada draw, langsung gambar garis aja. Jadi gambar berupa garis gini, klik. Nah, terus klik lagi di sini, terus klik. Nah, kalau mau langsung, karena ini kan dari klik langsung kita harus mulai dari awal. Jadi pada waktu kita pilih draw, jangan lupa nyalakan chain. Ya, chain ini ya, ini dinyalakan supaya kalau kita gambar itu nyambung, menerus, bukan nyambung, menerus. Jadi klik, nanti langsung klik di sini. Kalau kurang rapi, silahkan digeser. Dirapikan, dan bisa seperti ini. Ya, jadi bikin railing seperti ini, kemudian finish. Kita lihat 3D-nya, ya. Jadi kita sudah punya di balkon depan sudah ada railing, di balkon belakang sudah ada railing. Kemudian railing itu juga sudah disiapin beberapa tipe ya. Jadi pilih properties. Ini bisa kalian ganti railing ini, rektanguler. Ya. Pilih, bisa kalian ganti panel glass. Nah, mungkin kalian mau panel glass, silahkan. Ini pilih panel glass. Nah, tapi kalau tidak sesuai konsep, saya maunya yang rektanguler. Nah, rektanguler seperti ini. Oke. Ini dipilih, maaf, ini pilih, kemudian diganti rektanguler. Nah, seperti ini. Ini pilih. Nah, namanya konsep desain, jadi kita bisa beberapa choice untuk railing supaya sesuai dengan desain kita. Nah, jadi ini materi style dan railing sudah selesai. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita akan bikin dak ya, kita akan bikin dak. Untuk bikin dak, kita ke floor plan, dak, ya, seperti ini ya. Nah, kalian perhatikan pada waktu bikin dak, kita itu membutuhkan data di level 2 atau level 1. Jadi seperti ini kan tidak kelihatan data dari AutoCAD-nya. Jadi sebelum bikin dak, kalian harus ke properties, underlay, cari underlay, none diganti menjadi level 2. Nah, seperti ini ya. Jadi dak, properties, cari underlay, ganti lantai 2, apply. Nah, jadi gambar di lantai 2 terlihat. Kemudian untuk bikin dak, kita ke arsitektur, roof by Soffit. Kita bikinnya silahkan menggunakan rectangle atau menggunakan line. Kalau di sini supaya cepat saya gunakan rectangle. Nah, seperti ini. Oke. Kalau kalian klik tulisannya, nanti ini bisa diedit 4.500 misalkan. Kalau ini diklik, nanti ada tulisannya. Ya. Setelah itu jangan lupa finish. Oke. Kemudian ulangi lagi arsitektur, roof Soffit. Kita bikin ini. Nah, kalau udah dari sini
terus sampai di sini. Ya. Mungkin ditambahin panjangnya jadi 3.000 misalkan ya. Terus ini juga bisa ditarik ini menjadi 1.000 misalnya ya. Seperti ini. Kemudian jangan lupa finish. Kalau sudah selesai kita cek 3D-nya. Nah, ini udah selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian kita pasang atap perisai. Maka kita ke floor plan atap. Nah, kalau floor plan atap, loh Bu, tidak terlihat apa-apa. Iya, karena underlay-nya belum terlihat. Jadi setelah floor plan atap, properties, cari underlay, klik, kita bisa ke lantai 2. Ini terlihat gambar di lantai 2. Kemudian arsitektur, roof by footprint. Oke, kemudian kita gambar menggunakan line, offset. Offset itu overhang, ya. 1.000 misalkan. Kemudian kita gambar. Gambar, ikutin dinding. Ya. Di dinding. Klik. Nah, ini kan udah. Nah, ini harus ketemu ya ujung-ujungnya ini. Tidak boleh ada yang cross maupun kurang. Kemudian di finish edit mode. Kita lihat. Ini udah selesai. Oke. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita akan bikin kolom ya. Jadi kita bikin kolom. Nanti di sini kita beri kolom. Ini kolom. Kemudian ini kita beri kolom. Ya. Kita kembali lagi ke halaman, floor plan halaman. Arsitektur. Kolom, pilih kolom arsitektur. Kemudian di sini ada berbagai macam ukuran. Saya pilih yang ini ya. Kemudian saya letakkan di sini. Klik. Ya. Pilih. Ya, pilih. Nah, kalau untuk meluruskan, pilih align. Ini diluruskan di sini. Ini diluruskan di sini. Nah, ini kan pasti lurus nanti. Kita lihat 3D-nya. Loh, kok salah, Bu? Tidak apa-apa, ini dipilih. Properties sampai level dark. Sampai level dark. Kita kembali lagi ke lantai 1 karena kita akan bikin kolom di belakang. Jadi di lantai 1 ini ada data 2 kolom. Ada data 2 kolom ya. Arsitektur, kolom arsitektur. Nah, kemudian ukurannya saya ambil ini, kita letakkan aja ngawur dulu. Ya. Tapi jangan lupa, maaf ya. Oke, jangan lupa ini letakkan ngawur ya, letakkan ngawur, maaf. Oke, arsitektur, kolom arsitektur. Jangan lupa tingginya ini dicek dulu ya anak-anak, ini diganti menjadi lantai 2. Nanti letakkan di sini. Jadi letakkannya sembarang karena kita ada perintah align, modify, align, tinggal klik aja. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Iya. Ya, jadi sudah selesai ya, sudah jadi rumah 2D lantai ini. Nah, kemarin yang di pertemuan pertama kita berhenti sampai di sini. Oh ya, satu lagi ya. Ini menjawab pertanyaannya yang kemarin, Bu. Apakah ini lubang? Jadi kalau kalian lihat ya, atapnya ini tidak nyampe ke atas ya. Sebentar, ini saya ganti shadingnya.
Nah, ini kalau kalian lihat, ini atapnya kan lobang ya. Ini kemarin ada yang tanya, Bu, atapnya lobang. Iya, biarkan dulu karena saya belum masuk materi cara untuk membetulkan atap yang lubang ini. Jadi yang atap yang ini, kalau supaya pas sampai di atas, itu tidak boleh digeser ya anak-anak. Jadi pilih dinding ini, pilih dindingnya, maaf, pilih dindingnya. Di sini ada attach top base. Nanti saya jelaskan pada waktu saya membahas khusus atap. Jadi di sini ada attach top base. Ya, jadi pilih attach, kemudian pilih atapnya. Nah, nanti di dinding itu akan ngikutin atap ini, bentuk atapnya. Nah, ini kan, jadi pilih atapnya. Ini aja ya. Ini kan masih kelihatan, ini kan kelihatan berongga ya. Pilih, kemudian pilih atap ya. Pilih dinding, pilih attach top base, dan klik. Ya, kemudian pilih ya attach top base ya. Dan pilih lagi attach top base. Ya, attach. Ini dipilih. Nah, seperti itu. Oke, nanti kalau kita lihat nanti dindingnya itu akan di bawah atap. Karena kita belum masuk materi ceiling ya, plafon ya. Jadi seperti ini dulu. Oke, jadi gambar kita ini sudah selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke karena di exercise kali ini kalian kan kalau bisa ngerender ya, kemudian kalian juga nanti ngumpulkannya dalam bentuk image juga ya, selain bentuk Revit, kalian sudah bisa mengirim gambar ini dalam bentuk image ya. Caranya adalah yang pertama stepnya apa? Jadi kita sudah masuk rendering. Kita masuk di set ya, set ini. Jadi set itu adalah tampak atas ya, tampak paling atas. Nah, di set ini kita akan create kamera ya. Jadi kita akan bikin kamera, kita akan bikin perspektif ya. Kalau 3D view itu kan isometrik ya. Maka kita akan bikin kamera untuk perspektif. Oke, kamera itu letaknya di mana? Letaknya ada di view. View ya, view. Kemudian di sini ada klik ya, klik. Nanti di sini ada kamera. Ya, kamera. Nah, kemudian kalian letakkan kameranya di mana? Misalkan saya letakkan di sini, klik kiri ya. Kemudian arah kameranya, arah targetnya kemana? Klik kiri. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalian bisa tarik, kalian drag untuk mengatur tampilannya. Jadi ini kita drag seperti ini. Ya. Kemudian ini bisa dengan tekan shift ya, dengan scroll ini bisa digeser-geser. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian berapa jumlah kamera yang bisa dibuat? Terserah kalian, bisa lebih dari satu. Jadi misalkan floor plan, set. Sekarang saya bikin view-nya itu dari sisi atas kamera. Jadi saya ulang lagi ya, view. Klik kiri ya di sini. Kemudian pilih kamera. Kemudian klik kiri, lepas ya. Kemudian arahnya kemana? Klik kiri. Nah, ini bisa ditarik, dirapikan. Nah, seperti ini. Terus ini bisa digeser, dirapikan begini. Ya. Oke, ini dirapikan. Oke, kita mau 4 misalkan. Oke. Misalkan view, klik kamera. Kita lihat dari sisi ini misalkan. Nah, kali ini kita lihatnya dari bawah. Misalkan begini. Lihatnya seperti ini. Ya. Klik. Ya. Jadi kita sudah bisa create kameranya. Nah, di kamera ini tampilannya bisa menggunakan setting, bisa menggunakan consistent color, bisa menggunakan realistis. Nah,
setelah ini kita sudah bisa ngerender ya anak-anak. Jadi sudah siap render. Kemudian kalau ada pertanyaan juga, Bu, ini saya tidak mau ada gambar AutoCAD-nya ini ya. Kalau kalian lihat, ini kan ada gambar. Ini loh. Nah ini kalau kita tekan tab. Nah ini boleh, ini biarkan aja atau dihilangkan boleh. Tapi kalau di render ini nggak kelihatan kok. Ya. Oke, sekarang materi rendering. Kalau sudah siap, ini kan berarti kita sudah siap render dong. Iya, kita sudah siap render. Oke, untuk rendering, perintahnya ada di view. Kalian tinggal pilih render. Ya, sini ya. Nah, di render ini kalau settingannya draft, ini sih biasanya kalau draft itu saya gunakan untuk lihat aja karena draft itu kan cepat rendernya. Kita render gitu, nanti akan muncul seperti apa. Biasanya saya gunakan draft itu supaya cepat aja rendernya. Nah, seperti ini. Oke, saya suka, sudah, saya ready ini di render. Baru kemudian kita ganti settingannya lebih tinggi. Tapi hati-hati ya anak-anak, jangan best gitu ya. Perhatikan juga kekuatan dari PC, laptop atau PC kalian. Misalkan saya pilih yang high gini ya, atau medium aja biar cepat. Nanti kalian bisa pada waktu render silakan pilih high atau best. Nah, kemudian di sini resolusinya cuma 96 dpi, jadi memang tidak terlalu besar. Kalau kalian ingin gambar ini lebih bagus lagi, resolusinya tinggi, tekan printer. Jadi printernya dipilih. Nah, di sini ada beberapa pilihan anak-anak, ada 75 bla bla bla. Tapi hati-hati ya, semakin tinggi dpi artinya semakin lama rendernya. Oke, saya pilih aja yang 75 ya biar cepat di sini. Tapi biasanya kalau saya render sih 150 dpi yang saya pilih. Kemudian di sini lightingnya sun only. Nanti kita pelajari khusus untuk render lightingnya, langsung render aja. Nah, ini jadi agak lebih lama dan gambarnya jauh lebih halus dari yang sebelumnya. Nah, oke, jadi setelah dirender, di sini itu kalau dimatikan, nanti langsung kembali lagi. Maka pada waktu kita setelah render, ya pada waktu setelah render, jangan lupa export. Export dulu, kemudian kemudian letakkan di mana gitu loh. Jadi kalian bikin satu folder, letakkan di mana. Misalnya saya letakkan di sini, namanya apa? Di sini ada pilihan, ada PMP kalau mau kualitas bagus atau JPEG. Kalau saya minta sih JPEG ya, JPEG, kemudian save. Nah selesai. Jadi kalau kalian mau lihat gambar kalian itu ada di sini. Yang tadi ya. Nah ini. Nah, yang tadi kita buat, nah ini hasil dari render. Ini dibawa bisa diedit sih di Photoshop, dipertajam atau sebagainya, seperti itu. Kemudian kalau kembali lagi ke view yang ini ya, ini misalkan view render ya, render. Nah, seperti ini. Kemudian silakan export. Kita pilih. Iya, jadinya seperti ini. Oke, kemudian materi yang terakhir adalah kan permintaan saya yang dikirim adalah denahnya juga ada JPEG-nya ya. Denahnya juga harus ada JPEG, tampaknya juga ada JPEG-nya. Nah, kalian masuk ke floor plan lantai 1. Ya, seperti ini. Kemudian file, export, image. Nah, image gitu ya. Kemudian pilih 100. Kemudian 150. Oke. Nah, kemudian ini, sorry. Jadi saya ulang lagi ya. Export, image, ini 100 ya, ini DPI-nya juga diganti kualitasnya. Oh, jangan lupa change. Nah, maksudnya itu kalian letakkan di mana? Misalkan denah lantai
ya. Silahkan oke. Nah, nanti akan muncul di sana. Nah, itu kalian lakukan juga di lantai 2, side, dan sebagainya. Oke, anak-anak sebentar, saya mau absen dulu sampai lupa. Oke, anak-anak, ini materinya udah selesai ya. Jadi, kalau ada problem, kalian seperti biasa ya, kalian di WA group, kalian bisa tanya ke saya atau Japri pun tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya Bu Desi jawabnya agak lama, karena kan jawab ini harus harus melihat programnya, jadi kalian tunggu seperti itu. Jadi saya kira berarti untuk exercise yang exercise 1 yang bangunan lantai 1 berarti lancar ya, tidak ada problem. Jadi kalian sudah harus masuk ke exercise yang kedua ya. Yang ini ya anak-anak, nanti saya share tutorialnya. Tutorialnya sudah saya buat ya. Atau kalau mau nunggu nunggu dari Zoom record juga nggak apa-apa, tapi biasanya ada yang langsung mau coba, silahkan. Ya, jadi nanti kalian download, yang penting adalah kalian download AutoCAD 2D-nya, ya. Setelah itu baru kemudian kalian langsung coba. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, memang cukup panjang ya, cukup panjang sekali. Kita ke Studio Mandiri ya dengan menggunakan tutorial yang sudah saya berikan supaya kalian bisa coba satu persatu. Nah, kalau muncul pada waktu Studio Mandiri muncul pertanyaan, kalian langsung WA saya, bisa di grup, bisa Japri. Saya sih open saja, tapi kalau slow respon berarti Bu Desi nggak di depan komputer, seperti itu ya anak-anak ya. Terima kasih banyak di materi sisi yang kedua, semangat ya, kita akan masuk sesi ketiga dan seterusnya. Konsepnya sama, Bu Desi akan mix antara Zoom dan tutorial, ya, dan WA group, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya atas kehadiran kelas di kelas di pagi hari ini. Saya akhiri sampai di sini. Kalau memang tidak ada pertanyaan. Terima kasih, saya tunggu hasil dari exercise di minggu kedua. Silahkan pekerja, saya siap menerima pertanyaan dari kalian. Terima kasih untuk 3 mahasiswa yang Universitas Flores, selamat bergabung, Aldolfo, Victoria, thank you ya. Terima kasih banyak. Oke, anak-anak yang lain, saya akhiri kelasnya sampai di sini. Semangat berlatih ya, semangat Studio Mandiri. Terima kasih semuanya. Saya akhiri kelasnya sampai di sini. Makasih, Bu. Kasih. Terima kasih, Bu.